Selamat datang di channel Jelajah Nusantara. Kali ini kita akan menjelajahi situs-situs peninggalan sejarah di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Situs pertama yang kami jelajahi adalah Candi Ngempon. Candi Ngempon terletak di Desa Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Lokasi candi berada di tengah-tengah lahan persawahan, tetapi akses untuk menuju candi cukup mudah dilalui. Candi Ngempon merupakan peninggalan dari Wangsa Sanjaya yang dibangun perkiraan pada abad ke-8. Candi Ngempon berada pada lembah persawahan dan dikelilingi oleh pagar untuk membatasi area candi dan berada dekat dengan sungai. Candi Ngempon terdiri dari 9 bangunan, namun yang berdiri hanya 4 candi. Keempat candi ini sudah direkonstruksi dan terletak di tengah area percandian. Jika dilihat dari ukuran candi, keempat candi ini nampak sama. Namun sebenarnya ada satu candi yang berukuran lebih besar dari candi lainnya. 5 candi yang lain belum direkonstruksi, berada di belakang candi yang belum bisa diperkirakan besar dari bangunan tersebut. Pembangunan ulang candi ini dilakukan pada tahun 1952 oleh Dinas Purbakala, kemudian pada tahun 2006 oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah dilakukan penyusunan candi kembali yang berukuran lebih kecil dari yang pertama. Yang masih tersisa adalah 5 candi yang belum terekonstruksi. Sebenarnya dalam candi terdapat arca-arca, di antaranya arca Durga, Ganesha, Kinara Kinari, dan Nandi. Namun arca-arca ini dipindahkan ke Museum Ronggowarsito Semarang. Alasan penamaan Candi Ngempon ini memiliki berbagai versi. Salah satunya adalah versi yang mengatakan bahwa candi ini berasal dari kata empu atau empon-empon, sebab banyak resi atau empu Hindu yang berada di sini. Candi ini juga menjadi tempat bagi para Brahmana untuk meningkatkan spiritualitas diri. Jika dilihat dari jumlah candi yang berjumlah 9, maka Candi Ngempon sama jumlahnya dengan Candi Gedong Songo yang nanti akan kita jelajahin juga. Dikarenakan kemungkinan Candi Ngempon memiliki kaitan dengan Candi Gedong Songo. Lebih lanjut, Candi Ngempon dianggap pula sebagai replika dari Candi Gedong Songo sebab bentuk, arsitektur, dan pola yang serupa, yang mengisyaratkan bahwa kedua candi ini dibangun pada masa yang bersamaan. Penemuan situs Candi Ngempon sendiri bermula pada tahun 1951. Hal ini tidak disengaja oleh 2 warga sekitar yang sedang menggarap lahan di wilayah Candi Ngempon. Pada saat itu, di Desa Ngempon ada masjid yang mau didirikan. Karena pada masa itu belum ada pondasi, warga mengambil bebatuan dari wilayah sekitar. Tapi, salah satu warga malah menemukan arca Mahesa yang bercorak Hindu, yaitu Dewa Siwa yang sedang menaiki lembu atau nandi. Setahun kemudian barulah dilakukan rekonstruksi bangunan candi oleh Dinas Purbakala pada saat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu
Akbar. La ilaha illallah. Selanjutnya kita menjelajah ke Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, di mana di sini ada sebuah candi yang dinamakan Candi Gedong Songo. Nama Gedong Songo berasal dari bahasa Jawa, yaitu gedong yang artinya bangunan dan songo yang berarti 9. Thomas Stamford Raffles adalah penemu candi ini pada sekitar tahun 1804. Saat ini, Candi Gedong Songo menjadi salah satu tujuan wisata populer di Semarang. Candi Gedong Songo merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang dibangun sekitar abad ke-8. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, Raja, adalah yang membangun Candi Gedong Songo pada awal pemerintahannya. Namun, candi peninggalan budaya Hindu ini baru ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1804. Pada mulanya hanya ditemukan 7 buah bangunan candi sehingga dinamakan Candi Gedong Pitu. Kemudian pada sekitar tahun 1908 hingga 1911, arkeolog asal Belanda bernama Van Steen Kallenfels menemukan 2 bangunan candi tambahan. Sejak saat itu, namanya berubah menjadi Candi Gedong Songo dan pernah dilakukan pemugaran sebanyak 2 kali. Pemugaran pertama dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1928 hingga 1929, sedangkan pemugaran kedua pada tahun 1972 hingga 1982 oleh pemerintahan Indonesia. Candi Gedong Songo berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap para dewa. Hal ini dibuktikan dengan adanya arca Siwa Mahakala, Siwa Mahaguru, dan Ganesha. Selain itu, lokasi candi yang berada di gunung berhubungan dengan kepercayaan pemeluk agama Hindu. Umat Hindu percaya bahwa gunung merupakan tempat bersemayamnya para dewa. Gunung sebagai tempat yang tinggi juga dipercaya akan memaksimalkan spiritualitas saat beribadah. Orang Hindu percaya dengan melakukan ibadah di tempat yang tinggi seperti di gunung akan lebih dekat dengan kahyangan. Konon, Gunung Ungaran yang menjadi tempat Candi Gedong Songo berada digunakan oleh Hanoman untuk menimbun Dasamuka dalam perang besar memperebutkan Dewi Sinta. Seperti diketahui, dalam cerita pewayangan Ramayana yang tersohor itu, Dasamuka telah menculik Dewi Sinta dari sisi Rama, suaminya. Guna merebut Sinta kembali, pecahlah perang besar Dasamuka dengan bala tentara raksasanya melawan Rama yang dibantu pasukan kera pimpinan Hanoman. Syahdan dalam perang tersebut, Dasamuka yang sakti tak bisa mati kendati dirajam berbagai senjata oleh Rama. Melihat itu, Hanoman yang anak dewa kemudian mengangkat sebuah gunung untuk menimbun Dasamuka. Jadilah Dasamuka tertimbun hidup-hidup oleh gunung yang disebut Gunung Ungaran. Dasamuka yang tertimbun hidup-hidup di dasar Gunung Ungaran setiap hari konon mengeluarkan rintihan berupa suara menggelegak yang sebenarnya berasal dari sumber air panas yang terdapat di situ. Sumber air panas inilah yang dipercaya mengandung belerang dan akhirnya menjadi tempat mandi yang diyakini bisa menghilangkan beberapa penyakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Kini situs Candi Gedong Songo menjadi objek wisata yang sangat diminati oleh wisatawan asing maupun lokal. Marilah sama-sama kita menjaga kelestarian situs-situs peninggalan sejarah agar anak cucu kita nantinya bisa menikmati peninggalan-peninggalan tersebut. Terima kasih, sampai jumpa di jelajah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.